Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadil muttasili ila al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Teman-teman sahabat Nusantara mengaji dan para pecinta tafsir Al-Quran dimanapun panjenengan berada, alhamdulillah kali ini kita akan mencoba ngaji, membaca kitab Tafsirul Quranil Azim, atau yang sering dikenal di kalangan pesantren di Nusantara atau di Jawa dengan sebutan Tafsirul Jalalain. Bukan tafsir jalan lain ya, Tafsirul Jalalain. Kenapa disebut Tafsir Jalalain? Karena penulis daripada tafsir ini itu mendapat julukan Jalaluddin. Sedangkan tafsir ini ditulis oleh dua orang. Masing-masing diberi gelar sebagai Jalaluddin. Jadi diambil kalimat depannya Jalal, maka jadilah Jalalain, yang artinya tafsir karya dua orang jalal, dua orang yang agung. Insya Allah kita akan membaca tafsir ini mulai dari awal sampai nanti diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai urutan mushaf yang ada di dalam mushaf yang sehari-hari kita baca. Baik, kenapa yang dibaca adalah tafsir Jalalain? Kenapa kita ngajinya kok tafsir Jalalain? Ada banyak hal. Tentu yang paling utama, tafsir Jalalain ini punya beberapa khas atau keistimewaan. Satu, sangat populer. Bahkan disebut tafsir yang paling populer di dunia. Yang kedua, keunikan atau kekhasan daripada tafsir ini adalah ditulis oleh dua orang ulama. Nah, ini yang menarik. Dua orang yang menulis tafsir ini meskipun sezaman tetapi tidak membuat kesepakatan bersama untuk bareng-bareng nulis tafsir. Dua orang ulama tersebut pertama mempunyai namanya adalah Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli, dijuluki Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Al-Mahalli. Beliau wafat pada tahun 864 Hijriah. Menariknya, Jalaluddin Al-Mahalli ini
menulis tafsir Al-Quran tidak dimulai dari suratul Fatihah atau dari awal mushaf, melainkan beliau memulai dari surat Al-Kahfi, dari pertengahan, kira-kira pertengahan Al-Quran, surat Al-Kahfi. Jadi beliau mulai menulis dari surat Al-Kahfi ke belakang terus juz 16 ya, terus ke belakang 15 masuk 16, terus ke belakang sampai surat An-Nas, juz Amai, juz 30 selesai. Begitu beliau selesai di surat An-Nas, beliau melanjutkan ke depan ke surat Al-Fatihah. Ketika selesai surat Al-Fatihah, sebelum beranjak menulis, memulai menafsirkan suratul Baqarah yang merupakan surat setelah Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala memanggil beliau. Beliau meninggal dalam keadaan tafsirnya belum sempat selesai. Nah, kemudian datanglah murid beliau yang bernama Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti, Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama yang luar biasa juga, wafat tahun 911 Hijriah. Beliau melanjutkan apa yang sudah dimulai oleh sang guru. Jadi dua-duanya ini orang alim semua, pakar. Al-Mahalli punya karangan tafsir, punya karangan fikih, juga ahli bahasa dan sebagainya. Begitu juga As-Suyuti. Maka kalau kita lihat cetakan-cetakannya, kitab tafsir ini yang dicetakkan Timur Tengah khususnya, susunan kitabnya itu kalau kita buka lembaran pertama itu bukan tafsir suratul Fatihah tetapi tafsir surat Al-Baqarah. Sedangkan tafsir suratul Fatihah itu berada di halaman paling akhir. Setelah surat An-Nas, surah Al-Fatihah. Jadi terakhir itu Fatihah. Di lembaran pertama, setelah muqaddimah sambutan daripada As-Suyuti, ya, selaku penerus karya tafsir ini, langsung dimulai dengan suratul Baqarah. Jadi ini unik. Maka kalau ada cetakan yang meletakkan suratul Fatihah di depan, itu tidak pas karena seolah-olah itu nanti merupakan tulisan atau karya daripada As-Suyuti. Padahal As-Suyuti itu mulai nulis itu dari suratul Baqarah, tafsir suratul Baqarah sampai surat Al-Isra. Nah, yang menarik As-Suyuti ini karena kepiawaiannya, kealimannya, beliau menulis atau melanjutkan karya tafsir ini hanya dalam waktu 40 hari. Waktu yang cukup singkat. Yang kedua, di samping waktunya singkat, As-Suyuti membatasi dirinya, menyanggupi untuk melanjutkan tafsir ini mengikuti metode, mengikuti manhaj cara berpikir, cara penafsiran yang sudah ditulis oleh sang guru, yaitu Al-Mahalli. Maka dikatakan di dalam misalnya At-Tafsir Al-Mufassirun, Husain Az-Zahabi, orang yang membaca keseluruhan kitab tafsir ini hampir tidak akan menemukan penafsiran yang berbeda antara guru dan murid, antara Al-Mahalli dengan As-Suyuti, kecuali hanya pada beberapa tempat yang kurang dari 10. Jadi begitu konsistennya As-Suyuti di dalam mengikuti alur berpikir sang guru. Keistimewaan selanjutnya Tafsirul Jalalain, ya, kita kenal dengan Tafsirul Jalalain ini sangat ringkas sekali. Sangat ringkas. Sehingga tidak memerlukan buku berjilid-jilid. Dia hanya dicetak satu jilid, sangat ringkas, simple dan mengena atau padat penjelasan. Maka sampai saking ringkasnya,
Ya, saking ringkesnya ini. Dikatakan ada seorang ulama dari negeri Yaman mencoba menghitung sekaligus membandingkan jumlah huruf-huruf Al-Quran dibandingkan dengan jumlah huruf-huruf di dalam tafsirul Jalalain. Jadi bismillah dia hitung ba, sin, mim. Nanti di tafsirnya apa dihitung satu-satu hurufnya. Beliau hitung dari awal, maka kesimpulan beliau apa? Jumlah huruf Al-Quran dengan jumlah tafsirnya, penafsiran yang bukan Al-Quran, dihitung itu jumlahnya seimbang atau sama banyak. Mulai dari awal, ya, berarti kira-kira suratul Fatihah, atau dari suratul Baqarah, jumlah hurufnya sama, seimbang antara jumlah huruf Al-Quran dengan jumlah tafsirnya. Mulai awal sampai surat Al-Muzammil, jumlahnya sama. Begitu memasuki surat Al-Mudaththir sampai akhir, ya, dihitung, maka jumlah tafsirnya lebih banyak daripada jumlah huruf Al-Qur'annya. Sehingga berdasarkan penghitungan ini, ulama menyimpulkan bahwa boleh membawa kitab Tafsirul Jalalain ini dalam keadaan tanpa berwudu, yakni tidak suci, ya. Karena apa? Karena jumlah huruf tafsirnya ini melebihi atau lebih banyak daripada jumlah huruf Al-Qur'annya. Ini beberapa hal yang saya kira cukup menarik dari Tafsirul Jalalain. Selain itu, tafsir ini juga sangat populer di kalangan pesantren di Indonesia khususnya. Bahkan konon katanya dulu tokoh pembaharu yang sangat terkenal di dalam dunia Islam sekarang, yaitu Muhammad Abduh di Mesir, ketika mengajar tafsir, beliau juga konon tapi ya, juga menggunakan pedoman atau membawa kitab tafsir Jalalain ini. Jadi insya Allah kita akan membaca sesuai urutan mushaf. Jadi nanti meskipun Al-Fatihah itu di dalam urutan cetakan itu di belakang, cetakan yang Timur Tengah, tapi nanti kita akan mencoba mengkaji, membaca urut dari suratul Fatihah. Tentu saja dari awal sambutan atau muqaddimah yang diberikan oleh As-Suyuti di dalam Tafsirul Jalalain ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ini muqaddimah atau sambutan daripada As-Suyuti. Alhamdulillahi hamdan muwafiyan ni'amih. Segala puji bagi Allah dengan pujian yang memenuhi pemberian nikmat-nikmat Allah, mukafi'an limazidih, yang seimbang atau membandingi dengan atau atas tambah-tambah kenikmatan itu. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin, salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, keluarganya, wa sahbihi, sahabatnya, wa junudihi dan bala tentaranya Nabi. Jadi junud itu bala tentara. Dikatakan yang dimaksud junud di sini adalah orang-orang yang mempunyai kontribusi terhadap agama, baik itu dengan berperang di jalan Allah, dengan menyebarkan ilmu, dengan memakmurkan masjid dan lain-lain. Jadi sejak orang itu ya, sejak dari zaman Nabi sampai kelak di akhir zaman. Jadi itu yang dimaksud junud di dalam hal ini. Hadza mashtaddat ilaihi hajatur raghibin. Ini yakni kitab ini yang akan dia tulis adalah
sesuatu yang sangat mendesak, yang dibutuhkan oleh orang-orang yang berharap fi takmilati tafsiril Qur'anil Azim, di dalam penyempurnaan tafsiril Qur'anil Azim. Maka tafsir ini sebenarnya secara spesifik penulis yang pertama yakni Al-Mahalli tidak memberi nama. Tapi kita atau di buku-buku tercetakan yang beredar, tafsir ini namanya yang tertulis resminya itu Tafsirul Qur'anil Azim. Ya. Adapun Jalalain itu kan tadi ya nama istilahnya apa ya, nama bekennya gitu. Alladzi allafahul imamul allamatul muhaqqiq Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli Asy-Syafi'i rahimahullah. Ya, dalam menyempurnakan kitab tafsir yang sudah dikarang oleh seorang imam, seorang yang sangat alim, Muhammad bin Ahmad al-Mahalli Asy-Syafi'i. Ya, berarti kita tahu beliau madzhabnya Syafi'i. Begitu juga dengan Asy'uti Asy-Syafi'i. Watat mimi ma fatahu, dan menyempurnakan beberapa hal yang kurang, yakni yang belum selesai. Wa huwa min awwali suratil Baqarah ila akhiri suratil Isra. Ila akhiril Isra, yakni bermula dari surat Baqarah sampai akhir surat Al-Isra. Bitatimmatin ala nimtihi. Ya. Bagaimana tadi saya sebut bahwa di sini Asy'uti menegaskan dia akan menyempurnakan ala nimtihi sesuai dengan cara atau alur yang sudah digariskan oleh Al-Mahalli min dzikri ma yufhamu bihi kalamullah ta'ala, ya, berupa menyebutkan penjelasan-penjelasan yang memahamkan, yang memberi kepahaman terhadap kalamullah, wal i'timad ala arjahil aqwali, dan menggunakan atau cukup menyebutkan pendapat-pendapat yang unggul dari pendapat-pendapat yang ada, wa i'rabi ma yuhtaju ilaih, dan menjelaskan i'rab atau kedudukan lafalnya, lafal-lafal yang dibutuhkan. Jadi tidak semuanya akan disebutkan atau dijelaskan i'rabnya, hanya yang perlu saja. Wa tambihin 'alal qira'atil mukhtalifah, dan memberikan perhatian terhadap beberapa qiraat atau cara baca, ya, riwayat qiraat yang berbeda-beda. Tentu saja yang ada hubungannya dengan penafsiran yang akan beliau terangkan. Ala wajhin latif wa ta'birin wajiz, dengan cara, dengan redaksi yang simple, ya. Wa tarkit tatwili, dan tidak atau meninggalkan bertele-tele, tidak bertele-tele. Jadi bertele-tele itu bentuknya seperti apa? Bidzikri aqwalin, dengan menyebutkan beberapa pendapat akhiri mardiyatin yang tidak direstui. Wa ariba mahalluha kutubul arabiyah, dan dengan menyebutkan beraneka ragam ihtimal atau kemungkinan-kemungkinan i'rab yang mana itu penjelasan tersebut merupakan pembahasan yang kitab bahasa Arab. Wallahu as'alu naf'a bihi fid dunya wa ahsanal jazaa' alaihi fil uqba bimannihi wa karamihi. Semoga Allah memberi kemanfaatan kitab ini di dunia dan memberi balasan yang baik di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Begitu juga pada kita yang membaca, mengkaji, mendengarkan, semoga diberi kemanfaatan, diberi balasan sebagaimana mu'alif diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Selanjutnya kita akan memulai dengan suratul Fatihah. Sebelum masuk ke suratul Fatihah, saya tambahkan satu keterangan lagi mengenai tafsirul Jalalain. Di dalam Hasyiah Al-Jamal, salah satu hasyiah yang terbesar yang mengomentari tafsir Jalalain, kira-kira berjumlah 8, ada yang 9 jilid ya. Dikatakan
begini, bahwa di dalam mengkaji Al-Quran, orang yang mempelajari, membaca atau mengkaji Al-Quran itu ada 3 golongan. Yang satu, ketika dia mengkaji sebuah ayat, dia hanya cukup mengambil dari riwayat-riwayat yang sudah ada, minal mangul, jadi riwayat dari Nabi, sahabat, tabi'in. Wa aqwalil mufassirin, dia hanya menyebutkan pendapat-pendapat ulama tafsir terdahulu dari tabi'in. Dia menjelaskan sebab nuzul, munasabah, dan lain sebagainya. Artinya tanpa mengikut sertakan atau tanpa menggunakan pendapat pribadinya di dalam hal itu. Jadi dia tidak beristihad, kalau bahasa kerennya. Tidak tidak istihad, tidak bermain-main dalam pendapat-pendapatnya sendiri, tidak diikut sertakan. Itu yang pertama. Yang kedua, kebalikannya. Jadi dia memang membaca riwayat-riwayat yang ada, pendapat-pendapat, tapi dia tidak mengambil itu, melainkan dia mencoba mengambil pemahaman daripada apa yang sudah dia baca, ya, terhadap ayat Al-Quran, terhadap tafsir. Jadi dia ijtihad sendiri, mengeluarkan ide-ide atau pemahaman terbaru yang merupakan kumpulan daripada bacaannya terhadap pendapat-pendapat atau riwayat-riwayat terdahulu, tanpa menyinggung riwayat, karena dia memang menganggap bahwa riwayat itu sudah ada di kitab-kitab, jadi tidak perlu untuk diulang lagi. Nah, yang ketiga adalah kelompok yang mencoba mengkomparasi atau menggabungkan antara 2 metode tadi. Jadi antara dia tetap menggunakan riwayat mangkul, tetapi juga berusaha untuk beristihad di dalam memberikan penjelasan-penjelasan atau penafsiran terhadap ayat-ayat tertentu. Nah, dari kelompok yang ketiga inilah posisi Al-Jalal Al-Mahalli dan Al-Jalal As-Suyuti dalam tafsir Al-Jalalain ini. Jadi tafsir Al-Jalalain ini tidak melulu riwayat tok, juga tidak melulu ro'i, ya, kita mengenal dengan istilah tafsir berro'i tok, enggak. Dan saya sekali lagi, tafsir ini masih sangat relevan untuk mengkaji Al-Quran. Dulu saya pernah ada teman mengatakan tafsir Jalalain itu kan produk klasik, jadi sudah nggak relevan. Ternyata setelah saya tanya, apakah Anda pernah baca buku tafsir itu sampai khatam? Tidak. Bahkan punya bukunya aja enggak. Jadi ini anehnya. Maka kita membaca surat tafsir ini, harapan sebagai pembuka untuk memahami Al-Quran Al-Karim, sehingga menjadi petunjuk untuk kita mengarungi dunia ini. Demikian saya kira muqaddimah, pengenalan, pengantar dari ngaji Tafsirul Jalalain kita kali ini. Kepada teman-teman, sahabat Nusantara Mengaji dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan berjumpa dalam kajian ngaji Tafsir Jalalain berikutnya. Mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.